Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Populasi Podcast punya solusi dan ekspektasi. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, balik lagi bareng kita seperti biasa. Nanti kita bakal sharing-sharing, kita bakal gali ilmu-ilmu yang sudah para narasumber hebat ini ketahui buat menjadikan informasi buat kita semua. Dan tentunya nanti kita akan bahas informasi atau tema kali ini yang sangat menarik tentunya. Namun sebelum itu, kita bakal kenalan dulu dengan para narasumber yang bakal memberikan informasinya buat kita semua. Tapi mungkin teman-teman semua, para penonton gamers nih sejati nih udah pasti ada mengenal dengan salah satu narasumber yang sudah mungkin ada beberapa kali tayang di podcast kita ya. Boleh nggak apa-apa kenalin lagi aja, boleh Kang sama Teteh mau perkenalkan dulu. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik. Baik dong. Alhamdulillah. Kalau Akangnya? Alhamdulillah ya. Boleh langsung diperkenalkan aja. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Arsya Hoirul Sandi Saputra. Aku dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Oke, halo Kang Arsa. Boleh lanjut nih, yang paling cantik di meja ini. Kasih Boleh, loh. boleh. Oke, perkenalkan nama aku Keisha Nova Alia atau yang biasa dipanggil K. Jadi aku dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Oke, mantap. Tentunya sudah beberapa episode di belakang kita terus-terusan nih gali ilmu dari teman-teman, dari remaja-remaja terbaik yang ada di Kota Bandung, tentunya para Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Dan kali ini juga kita akan bahas tentunya yang yang bisa disebut ada kriterianya dengan kita semua, yaitu para remaja. Di mana pembahasan kali ini adalah tentang remaja yang bermakna. Oke, tentang remaja yang bermakna nih. Untuk memantik pertanyaan kita kali ini, hal yang mungkin bisa disebut tersirat dari teman-teman ketika kita menyebutkan remaja yang bermakna itu seperti apa sih? Boleh. Kalau dari aku sendiri ya, Mm-mm. ketika mikirin apa sih remaja yang bermakna itu, kalau buat aku adalah ketika kita sebagai remaja mempunyai keberdampakan bagi diri sendiri ataupun yang sekitar gitu. Jadi ada manfaatnya. Oke, jadi sesuatu yang ada pada diri remaja itu sendiri ketika kita dikatakan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, Iya. disitulah ketika remaja dikatakan remaja yang bermakna. Mm-mm. Oke, itu menurut TK. Berdampak. Kita tanyakan lagi menurut Kang Arsya seperti apa? Oke, kalau menurut aku remaja yang bermakna itu ialah remaja yang tergerak, bergerak, dan berdampak. Yaitu bergerak karena ingin memajukan suatu wilayahnya atau bukan memajukan sih, lebih ke mengembangkan value-nya dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Simple berarti ya, remaja yang bermakna adalah remaja yang tergerak, berdampak, dan Bergerak, tergerak, Oh. berdampak. tergerak dan berdampak. Ya, Oke, betul. itu bisa disebut definisi remaja yang bermakna menurut mereka teman-teman. Dan tentunya setiap orang punya tanggapannya masing-masing, semua punya Betul. pendapatnya masing-masing tentang remaja yang bermakna itu sendiri. Tapi kita bisa ambil kesimpulan besar di mana remaja yang bermakna tentunya remaja yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Benar. Betul. Kayak gitu. Berbicara tentang remaja yang bermakna, pasti banyak orang-orang remaja tentunya yang luar sana yang bisa disebut kehadirannya dalam suatu tempat, kehadirannya dalam sebuah organisasi belum bisa dikatakan hal yang bisa bermakna buat dirinya sendiri. Ada beberapa pertanyaan nih tentunya yang bakal Ari tanyakan kepada teman-teman narasumber dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 yang bisa menjadi sebuah informasi buat kita semua, atau mungkin nanti di akhir bakal ada sedikit closing statement di mana motivasi buat kita semua nih, buat para remaja lain sebagainya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, ketika remaja yang bermakna itu pasti dia memiliki karakter tersendirinya ya. Iya. Kalau misalkan ada sebuah kasus nih, remaja tapi belum punya karakter, dia tuh belum punya karakter untuk diri sendiri, ya, jadi belum kenal nih karakternya seperti apa. Apa sih cara yang bisa teman-teman sharingkan untuk bisa membangun karakter yang bisa dibangun dari remaja itu sendiri agar mempunyai karakter yang menjadi khasnya seseorang tersebut? Oke, kalau dari aku pribadi, aku pernah dengar nih salah satu program dari salah satu duta itu namanya Jabat Mentari, Jaringan Sahabat Mencari Jati Diri, di mana si Jabat Mentari ini tuh program untuk mencari jati diri mereka dan mencari karakter mereka tuh. Sebenarnya aku tuh butuh apa sih? Sebenarnya aku tuh ngapain sih? Gitu. Itu tuh dengan cara sharing-sharing dengan sesama remaja dan mencari kegiatan-kegiatan yang bermakna. Sehingga kita tahu nih, oh ternyata aku sukanya ini dan akan terus berkelanjutan. Oke, mantap ya. Tapi kayak kita di zaman sekarang ya, kalau misalkan gali informasi pasti tidak jauh dengan singkatan-singkatan. Jabat Mentari, Jaringan Sahabat Mencari Jati Diri. Oke, itu dari penjelasan dari Kang Arsya. Mau ada yang ditambahkan dari TK?
Boleh. Kalau dari aku sebagai remaja, sebelum kita menjadi remaja yang bermakna, alangkah baiknya untuk memaknai diri sendiri nggak sih gitu. Kayak kita juga harus bisa mencari jati diri, kayak aku nih siapa, aku nih sukanya di mana, terus aku nih bisanya apa. Kita harus nyari peluang-peluang di mana kita bisa menggali diri kita sendiri, kayak kita nih bisa bergerak dalam bidang apa. Baru setelah itu kita bisa merealisasikannya kepada orang-orang sekitar kita gitu. Kalau dari Ya, aku. gali diri kita tuh sebenarnya passionnya di mana, kita tuh punya bakat di mana nih, gitu, biar bisa, apalagi hobi-hobi anak muda sekarang tuh dianjurkan hobi yang bisa menghasilkan juga. Iya, Betul. benar banget. Ya, betul nih. Kalau misalnya bersinggungan dengan kata remaja, tidak jauh dengan kata pendidikan. Iya. Di mana remaja itu Betul. sendiri pasti pada dalam fase Dalam pendidikan, pendidikan. entah itu SMP, SMA, SMA. bahkan perguruan tinggi, di mana Hmm. mereka udah masuk nih fase remaja akhir. Iya. Betul. Nah, untuk terkait pendidikan dan juga bersinggungan dengan pengembangan diri. Untuk teman-teman itu sendiri nih, prioritas ketika teman-teman harus dihadapkan dengan pendidikan, tapi teman-teman harus mencari jati diri juga nih. Skala prioritas yang harus teman-teman lakukan atau strategi apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa cari pengembangan diri tapi sambil dalam instansi pendidikan. Oke. Gimana tuh? Kalau buat aku sendiri, karena itu tuh relate banget ya buat aku Oke. ya. Yang pertama, kita tuh bagus sih untuk mencari hal-hal yang baru dan penggalian jati diri, tapi ingat juga kalau kita harus memanage itu semua. Yang pertama, kita harus memprioritaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam kehidupan, baru kita bisa menjamah hal-hal yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa menggeserkan pilar kayak pendidikan jadi dinantikan gitu, jadi second choice ibaratnya, nggak bisa gitu. Kita harus bisa memanage itu semua. Kita boleh ikut organisasi sana sini untuk kayak aku pengen nambah relasi, aku Betul, pengen betul. nambah ini itu. Tapi gimana kalau misalnya dalam pendidikan jatuhnya nanti anjlok ke diri kita sendiri, kan nanti rugi juga ya buat masa depannya kalau misalnya kita gak bisa mengimbangi itu semua. Jadi kita harus bisa memanage sebaik mungkin. Jadi jangan kayak marok dua-duanya sambil dijalanin tapi kita sendiri gak tahu porsi kita kayak gimana gitu. Oke, siap, mantap. Kalau dari Kang Arsya ada yang mau tambahkan? Oke, kalau dari aku mungkin menambahkan sedikit ya, karena sama aja. Karena kan di pendidikan tuh pasti ada yang namanya organisasi nih. Kita bisa mencari jati diri kita, mencari karakter kita di sebuah organisasi tersebut. Tetapi jangan memaksakan diri kita kalau emang kita nggak suka dan bukan fashionnya gitu. Ya udah, ya mending nggak usah dilanjutin. Tapi carilah yang sesuai fashion kamu. Misal kamu suka bahasa nih, kamu bisa ikut grup bahasa gitu. Kamu suka kesehatan, kamu bisa ikut PMR. Kamu suka konseling, kamu bisa ikut Big Air. Oke, mantap. Mantap. Masuk ya. Masuk, Oke. masuk. ya. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Teh Keisha dan juga Kang Arsya, apalagi kita para remaja yang pastinya masih dalam fase pendidikan formal, Betul. entah itu ada yang sampai SMA atau juga masih melanjutkan dari perguruan tinggi, di mana kita harus tetap mengembangkan diri, tapi harus berjajaran atau bisa disebut sejajar dengan pendidikan itu sendiri. Betul. Teman-teman bisa memanfaatkan platform itu sendiri, teman-teman bisa memanfaatkan di sekolah nih, ada ekstrakurikuler, ada organisasi, atau ada hal-hal komunitas yang dimana teman-teman bisa sekolah, teman-teman bisa belajar, tapi teman-teman juga bisa mengembangkan diri sendiri. Betul. Gitu. Iya, gitu. Ada yang suka misalkan nyanyi, habis sekolah formal jam 7 sampai jam 2 misalkan, jam 3 ada ekstrakurikuler padus ikutan. Bisa. Bisa. Jadi nggak ada buat teman-teman kata untuk kayaknya aku nggak bisa deh untuk mencari jati diri, untuk nggak bisa mengembangkan diri. Aku aja sibuk sama sama sekolah, sama tugas-tugas. Tapi mau gak mau teman-teman, kita harus bisa cari jati diri kita sendiri, kita harus Iya. bisa ngembangin diri ya. Apalagi di sekolah-sekolahnya nih, yang ekstrakurikulernya udah pada bagus, udah Iya. pada top, itu kesempatan yang sangat besar dan platform yang sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya ya. Betul. Oke. Dan untuk selanjutnya nih, kalau misalkan bicara tentang pengalaman, tentunya bisa disebut teman-teman juga masih fasenya untuk mencari jati diri nih. Ya. Teman-teman masih dalam fase mencari kayak sebenarnya aku tuh passionnya di mana sih? Iya. Sebenarnya aku tuh passionnya di sini, tapi kayaknya lebih interest yang ini deh gitu. Betul. Boleh dong pengen sharing dari Teh Keisha, dari juga Arsya, proses teman-teman dalam mencari jati diri itu seperti apa sih? Boleh. Gitu. Kalau dari aku sendiri, karena dari SMP nih aku emang orang seni dan udah biasa ikut pameran, jadi aku tuh pingin ngikutin, kayak aku pingin mendalami seni aku. Tapi ketika aku masuk sekolah yang jurusannya nggak ada seninya sama sekali, ekskulnya nggak ada seni, dan seninya pun yang bertolak belakang sama aku nggak bisa dong lanjutin dan memaksakan itu semua. Jadi aku coba, apa aku harus keluar dari zona nyaman ya? Aku coba ikut olahraga, kayak misalnya badminton.
aku nggak cocok karena aku ikut badminton itu ikut teman awalnya karena itu badminton tuh seru lah tapi ternyata badminton tuh bukan passionnya aku emang suka tapi aku nggak berada di sana gitu Oke, korban ibaratnya. ikut-ikutan teman Iya, nih. jangan gitu ya. Terus aku ikut PMR karena aku Mm-mm. penasaran. Aku kan dari dulu tuh pas kibra, aku pengen Oke. coba melintas ke PMR lah. Tapi ternyata guys, aku nih mentalnya nggak sekuat itu di PMR. Aku tuh yang dimarah-marahin, aduh aku nggak bisa dimarah-marahin banget nih. Aku gak nyaman, aku keluar. Aku ikut bahasa Korea, ikut karena aku Oke. suka. Annyeonghaseyo. Aku ikut bahasa Korea, tapi ternyata itu bentrok banget sama kegiatan aku yang lain itu. Jadi aku terpaksa milih pendidikan atau bahasa Korea. Ya udah, aku harus memprioritaskan. Akhirnya aku keluar. Terus aku akhirnya sempat ditarik lagi, coba kamu jadi pengurus badminton. Tapi yaudah, bergerak pelan-pelan sampai adanya Pick Air ke sekolah. Akhirnya ada Pick Air nih, karena aku awalnya di sekolah aku nggak ada Pick Air, aku nggak tahu mau ekskul apa kan. Akhirnya ada, aku masuk dan alhamdulillah aku dinobatkan menjadi ketua, dan di situ aku harus memutuskan keputusan untuk diri aku sendiri, apakah mau meneruskan yang udah ada atau menjabat di yang baru. Tapi setelah aku berpikir, ternyata hal yang aku temukan adalah jati diri aku adanya di Pick Air. Tempat aku berkembang, semuanya yang aku suka adanya di situ. Jadi aku memutuskan ya udah aku stay-nya di Pick Air gitu. Jadi ada apa ya, tepuk tangan. Jadi ada fase di mana TK itu kebingungan untuk mencari tempat, mencari wadah untuk Iya. mengembangkan diri, tapi nggak patah semangat di situ aja. Beberapa organisasi, beberapa ekstrakurikuler sudah dilewati, dan akhirnya memang harus berjodohnya dengan Pick Air dan melewati beberapa organisasi terlebih dahulu ya. Iya benar. Tapi yang paling menarik daripada penjelasan yang disampaikan oleh TK tadi adalah ketika TK ikutan badminton, ketika TK ikutan PMR Paskibra, TK itu bisa disebut menolak atau keluar dari organisasi itu karena merasa bukan passion. Jadi ada aku keluar deh kayaknya. Tapi yang menarik itu adalah di bahasa Korea, di mana TK itu tidak ada kata tidak merasa ini bukan passion saya, tapi harus mengesampingkan karena pendidikan. Iya. Kabarnya gimana tuh tentang pendidikan bahasa Koreanya sekarang? Untuk bahasa Korea mungkin aku nggak melanjutkan, tapi itu berarti bukan menutup potensi aku di hal yang aku suka. Betul. Jadi aku tetap melanjutkan hobi aku karena aku emang suka bahasa, bukan bahasa Korea aja. Jadi aku sambil sekarang tuh aku mendalami, kayak aku suka nulis artikel, aku suka baca buku, review buku segala macam. Jadi aku tetap menjalani hobi aku beriringan meskipun nggak masuk dalam organisasinya. Jadi artinya pendidikan itu nggak harus menutup potensi kamu gitu. Keren banget ya. Aduh, keren banget. Dimana di usianya sekarang baru kelas 3 SMK, tapi sudah banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang tentunya proses yang dijalani, proses yang dilalui juga tidak semulus sedemikian rupa dengan hasil yang sudah diterima sekarang ya. Karena pasti ada struggle, pasti ada rintangan-rintangan yang sudah diterjang, badai, angin terjun, angin puting beliung, kayaknya udah diterjang nih sama TK, dan akhirnya membuahkan hasil yang dimana TK menemukan wadahnya, TK menemukan rumahnya untuk bisa mengembangkan dirinya. Ya alhamdulillahnya begitu, karena aku gak kesampean masuk ekskul bahasa. Akhirnya aku balas dendamnya di apa? Aku bikin sebuah buku, yang bukunya masih aku proses dan insya Allah tahun depan akan aku launching. Karena aku mikirnya kalaupun aku nggak bisa dapetin itu, sekiranya aku bisa menyampaikan perasaan aku di sana, jadi aku nulis sebuah buku. Gitu. Walaupun aku tidak bisa mendapatkan itu, tapi aku bisa melaluinya. Ya, masih banyak jalan menuju Roma kan. Tidak Ani. Oke, siap. Makasih banyak Egi. Selanjutnya kita bakal sharing bersama Kang Arsya nih. Kalau dari Kang Arsya, proses untuk mencari jati dirinya seperti apa sih, Kang? Oke, kalau aku proses mencari jati diri itu, aku sama suka seni juga nih. Suka seni, terus aku doyan banget ngomong. Doyan kayak makan ya. Kesannya gitu. kayak makan. Boleh. Aku tipe orang yang benar-benar cerewet gitu ya kalau Sundanya mah. Tapi untuk yang cerewet ini aku bingung nih, cara biar cerewetnya tuh manfaat gitu gimana. Terus pertama aku ikut ekstrakurikuler tuh aku ikut PMR. Di PMR aku lumayan lama tuh, 2 tahun. Ternyata dapat amanah juga jadi pengurusnya. Waktu itu dicalon jadi ketua, cuman ada salah satu hal yang nggak bisa karena ada Pick Air juga nih, tiba datang nih. Wah, datang Pick Air. Pick Air dulu tuh maunya kabaret. Ternyata sesuai sama fashion aku. Pick Air itu tuh sesuai dengan aku doyan berbicara, doyan
seni, jadi bisa juga dilatih nih. Ternyata pas masuk, wah beneran weh, seru itu mah, asli Rame. seru. Oke, terus di Peak Air itu aku selama 3 tahun, 2,5 tahun sampai 3 tahunan lah. Di situ aku banyak banget belajar. Terus ya seni aku belajar di kabaret genre gitu. Waktu itu ada deh kabaret genre yang tampil di hotel, kalau nggak salah, ingat kan? Hmm. Ya, terus ada juga eh, apa ya, ya kabaret tari waktu kemarin tuh pas Pildugen. Nah itu aku suka banget sih. Terus gimana cara aku dilatih untuk public speakingnya, aku suka banget. Terus dari genre juga aku tahu nih beberapa webinar yang mungkin bakal membantu nih fashion aku. Salah satunya tuh waktu itu aku ya terakhir ikut tuh webinar di Kita Korban Bullying. Di situ tim kampanye nasional anti bullying, dan lumayan juga nih guys, dapat sertifikat anti bullying nasional. Dan seiring beranjaknya waktu gitu, aku masuk ke forum genre Kota Bandung dan menjabat jadi duta genre Kota Bandung. Dan waktu pas SMA di SMA 8 aku masuk ke OSIS nih. Ternyata di OSIS nggak cocok soalnya sibuk, dan takutnya aku nggak bisa seloyal itu di genre. Jadi aku lebih memprioritaskan genre gitu dibanding ya OSIS gitu. Jadi mungkin gak keterima nih, udah gak keterima, aku masuk ke di teater diterima baik, dan aku sekarang jadi ketua angkatannya gitu. Boleh tepuk tangan dengan teman-teman. Tadi disebutin nih kalau Kang Arsya ternyata dari SMA 8, mungkin gamers di sini yang penonton setia podcast populasi dari SMA 8 boleh komen-komen di bawah. Dan kalau Teh Keisha dari Aku SMKN 7 Bandung, Oh, Farmasi SMK 7. Klinis. SMK 7 Farmasi Klinis nih, boleh komen-komen. Aku kah dari SMK 7 nih, tapi jurusan lain boleh nyebutin aja ya. Gak apa-apa. Oke, nyebutin aja. Oke, Kang Arsya, sungguh pengalaman yang luar biasa. Ternyata apa ya, banyak jalan yang sudah dilalui. Iya, Tapi makna yang kita ambil adalah ketika kita tidak diterima dalam sebuah organisasi atau kita tidak merasa cocok dalam sebuah organisasi, bukan berarti itu kita berhenti untuk mencari organisasi atau mencari wadah untuk kita betul. berkembang. Tapi kita bisa mencari tempat-tempat lain, kita bisa mencari celah-celah lain yang pastinya celah itu nanti ada salah satunya adalah rumah untuk kita berkembang. Betul Oke, banget. ya. Tadi mungkin Keisha, Kang Arsya menceritakan tentang perjalanannya yang bisa disebut sangat mulus ya. Kalau misalkan kita hanya menyebutkan saja. Iya. Tapi boleh sebutkan gak sih Teh Keisha dan juga Kang Arsya sebetulnya buat kita nih, kalau juga masih remaja ya. Siap. Kalau juga masih remaja ya. Masih. Masih remaja akhir nih. Buat kita para remaja, struggle apa sih yang biasanya dilalui untuk kita apa ya? Oh, mohon maaf. Struggle apa aja sih yang biasa dilalui para remaja saat mencari jati dirinya? Oke, kalau struggle-nya tuh pasti yang pertama tuh pasti ada di rumah nih, yaitu izin orang tua. Kenapa? Soalnya kalau kita pulang sore nih, biasanya karena ikut ekstrakurikuler itu pasti pulang sore, dan kadang gak jarang juga gitu di hari Sabtu atau Minggunya tuh pasti ada acara juga. Yang pertama itu izin orang tua. Dan yang kedua tuh tempat kita untuk mengembangkan diri kita. Itu tuh menjadi sesuatu yang susah, harus nyari di mana ya, soalnya minimnya informasi. Kadang di sosial media pun masih jarang loh, padahal banyak, cuman kurang muncul ke permukaan. Kalau ada di gitu. Shopee Maya, Iya, tempat Klik. cari pengembangan diri. Langsung check out kayaknya. Iya. Boleh lanjut? Cukup? Cukup. Cukup. Kalau misalnya dari TK, struggle kita para remaja saat mencari jati diri itu sebenarnya apa sih? Banyak banget struggle-nya. Yang pertama itu kalau aku sendiri adalah kelabilan diri sendiri. Adalah ketika kita berperang antara ego kita sama apa yang udah kita impikan sejak lama gitu kan. Contoh nyatanya ketika aku hendak ikut Pildugen ya, pemilihan duta genre, itu tuh udah mimpi aku dari SMP guys. Aku malahan sudah merancang program aku sejak SMP kalau kalian tahu. Dan ketika aku sudah melalui tahap-tahap itu semua yang harusnya di depan mata nih, tinggal ngambil aja, aku berlawanan dengan diri aku kayak, tapi nanti kalau gini ada kerjaan yang harus ditinggal, ada mungkin kegiatan yang harus aku nggak bisa ikut, atau ada yang harus dikorbankan lah gitu ya. Banyak sekali yang harus dikorbankan, dari misalnya jam main atau misalnya waktu belajar juga kan pasti kita harus manage itu kan. Itu tuh benar-benar jadi pertimbangan di sini yang sempat maju mundur. Aduh gimana ya, aku sampai konsul ke teman-teman BK kayak gimana ya aku harus maju atau mundur. Tapi ada satu kata yang benar-benar aku temukan dalam diri aku kayak, ketika kita mau mencapai sesuatu artinya harus ada yang harus kita korbankan.
Karena kalau misalnya kita gak rela ngorbanin itu semua, gimana mau mencapai itu semua? Akhirnya aku dengan segala keputusan panjang yang dimana itu juga perlu ya dalam pengambilan keputusan diri sendiri itu, aku memutuskan kayak oke, aku mengesampingkan dulu hal yang tidak akan menjadi prioritas dan aku melanjutkan untuk melangkah mimpi aku dengan apa yang ada di depan mata nih. Kayak kita nggak boleh ngebuang sia-sia peluangnya. Terus yang kedua itu ada relasi, guys. Jadi kalian tuh kalau berteman tuh sebanyak-banyaknya ya, dengan syarat kalian harus pintar ngefilternya itu mana yang baik, mana yang enggak gitu kan. Tapi dengan kita memperbanyak relasi kita, teman-teman kita tuh jadi tahu loh banyak hal-hal di luar sana yang kita nggak tahu, guys. Kayak ternyata kita selama ini diem di zona nyaman yang bahkan di luar sana banyak yang lebih menarik gitu untuk kita coba. Itu terus ya jangan lupa komunikasi sama orang tua, sama temen juga perlu, apalagi sama diri sendiri. Selain untuk komunikasi timbal balik nih ya guys, kita juga perlu sesekali komunikasi nih sama diri sendiri, kayak apa langkah ke depan yang perlu kita buat, karena gimana pun itu nanti kita akan berjalan beriringan nih sama diri sendiri, bukan sama orang lain gitu. Betul sekali tuh guys, meninggalkan bukan berarti kehilangan, ya nggak sih? Iya, akan didapat lebih ya diganti yang Pasti bakal akan lebih. mendapat apa ya, hal yang bisa lebih lagi daripada hal yang kita tinggalkan. Itu worth it Betul guys. banget. Ya. Dan dari apa ya, jawaban dari Teh Keisha, dari Kang Arsya, kesimpulannya hanya satu teman-teman, hal yang menjadi struggle kita para remaja saat menghadapi momen mencari jati diri adalah diri kita sendiri. Itu struggle yang paling kuat, Iya. dimana kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, nantinya berdampaknya ke ciri para remaja itu sendiri, yaitu labil teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengendalikan diri sendiri, bagaimana teman-teman bisa apa ya, manage diri ketika teman-teman mencari jati diri itu, teman-teman bisa mengatur itu semua. Jadi ketika teman-teman menghadapi momen seperti itu tuh, teman-teman harus bisa apa ya, bisa disebut punya perencanaan, biar nanti ketika sudah menghadapi momen harus mengembangkan diri, teman-teman sudah tinggal menjalaninya saja. Iya. Betul. Ya, apalagi nih buat teman-teman yang menonton kali ini masih bisa disebut teman-teman yang masih SMP, teman-teman yang masih SMA, yang buat perguruan tinggi juga tidak kalah pentingnya. Teman-teman yang belum punya jati diri nih, jangan lupa di manage dari sekarang, cari organisasi di mana teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman itu sendiri ya. Betul. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, atau bisa disebut nih pertanyaan terakhir ya. Wah, siap. Wah. Oke. Pertanyaan terakhir atau enggak ya kira-kira? Nanti kalau misalkan ada, oh kayaknya harus tanyain aja lagi ya. Iya. Oke. Kalau misalnya menurut Teh Keisha dan juga Kang Arsya, apa ya, bisa disebut kasih dong motivasi atau pesan-pesan buat remaja yang ada di luar sana yang mau disampaikan buat mereka yang bingung untuk mencari jati diri mereka masing-masing. Ya. Boleh. Kalau dari aku sendiri, dan itu juga aku terinspirasi dari orang-orang di sekitar aku, adalah ketika kita mau menggapai sesuatu, artinya kita jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, artinya kayak setengah mau setengah enggak gitu. Kalau misalnya niat kita setengah-setengah, kalau misalnya niat kita setengah-setengah tuh gak akan jalan, karena segala bentuk pengambilan keputusan tuh harus diambil secara utuh. Kalau kata Faza nih ya, pastiin aku loh. Wow. Nih, Kak Faza ya. Keisha tuh tergolong orang yang paling mengingat kata-kata dari seseorang. Ya. Benar. Kalau ragu-ragu jangan maju, tapi kalau udah maju jangan ragu-ragu. Wah, gitu. Kali kalau ragu-ragu jangan garu-garu. Begitu. Ada lagi yang disampaikan? Itu aja sih, yang penting mah harus bisa apa ya, berdamai dengan batin sendiri. Artinya kita harus bisa, peperangan dalam batin itu wajar guys, tapi yang pentingnya adalah bagaimana kita cara menormalkan itu, lalu berdamainya supaya kita mampu berjalan beriringan dalam setiap fase kehidupan gitu. Tuh teman-teman, peperangan dalam batin itu diwajarkan asal diiringi dengan lagu tutur batin. Ada nangis dong, ada nangis. Boleh, siap. Terima kasih Teh Keisha. Selanjutnya boleh dari Kang Arsya. Oke. Ini kesan pesan dan motivasi kan? Betul. Pesan motivasi, mau pesan apa boleh. Pizza 1. Oke. Kalau dari aku mungkin sedikit aja, teman-teman jangan takut untuk berkreasi dalam aksi, dan aktiflah hingga memunculkan inovasi yang bukan hanya menjadi halusinasi, akan tetapi menjadi sebuah advokasi, menggali aspirasi hingga berdiri menjadi inspirasi. Oke, boleh tepuk tangan buat mereka semua teman-teman. Tentunya apa yang sudah mereka sampaikan dari Teh Keisha, dari Kang Arsya juga, itu merupakan hal-hal yang sangat informatif buat kita semua. Apalagi tentang pembahasan kita kali ini mengenai remaja yang bermakna.
teman-teman. Jadi untuk apa ya, kesimpulan di pada episode kali ini tentang remaja yang bermakna adalah teman-teman jangan lupa mencari jati diri teman-teman. Dimana ketika teman-teman mencari jati diri, tentunya teman-teman harus memiliki tempat, harus memiliki wadah untuk mengembangkan diri yang tentunya teman-teman bisa mendapatkan hal di mana teman-teman bisa bermakna, atau kita dalam genre itu menyebutnya meaningful participation. Ya, betul, MYP. Jadi teman-teman harus bisa dikatakan bermakna dalam sebuah organisasi, jangan sampai menjadi seorang decoration aja. Ya, kita para remaja memiliki aspirasi yang sama, kita remaja memiliki suara yang harus didengar oleh orang lain, karena siapa tahu suara yang kita pendam adalah suara yang bisa mengubah dunia itu sendiri. Iya, we never Betul. know. We never know if you never try. Dan Gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi untuk di episode kali ini, sangat seru banget buat kita diskusi tentang remaja yang bermakna. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Keisha, terima kasih buat Kang Arsya atas waktunya untuk bisa berdiskusi dengan kita semua. Mungkin buat geners yang ada di luar sana yang sedang menonton podcast kita kali ini, ada saran-saran kayaknya tema ini nih harus diangkat nih, atau ada teman-teman yang mau jadi narasumber di sini, boleh banget ya. Dan kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, teman-teman, itu aja. Saya Rizal Prudin selaku host kali ini pamit. Sampai jumpa lagi di Populasi podcast punya solusi dan ekspektasi. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you, Kang Ari. wabarakatuh. Sama-sama.